yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Puji nama Tuhan, kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, di sini nama kakak adalah Natalia Rosdiana. Nah, anak-anak semuanya bisa panggil Kak Lia atau Kak Natali, oke? Nah, kakak ini juga masih belajar sama seperti anak-anak semuanya. Kakak adalah seorang mahasiswi dari Universitas Kristen Teknologi Solo, mengambil Fakultas Teologi Pendidikan Agama Kristen. Oleh karena itu, di sini kakak akan menemani anak-anak kelas 5 untuk kita boleh belajar ya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Tentunya sudah siap ya. Yuk mari kita persiapkan alat-alat ya, alat-alat tulis untuk kita boleh belajar, atau Alkitabnya juga bisa dipersiapkan. Nah, nanti ketika ada materi yang penting, kalian juga bisa mencatatnya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari anak-anak semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Engkau boleh pertemukan kami dalam pembelajaran online Pendidikan Agama Kristen. Tuhan Yesus yang memberkati kami dimanapun kami belajar. Tuhan Yesus yang bimbing, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pembelajaran kami sepenuhnya hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semuanya kelas 5, kita masuk di dalam bab yang baru ya. Kali ini kita masuk dalam bab yang ke-7 dengan satu tema, aku mau bertobat. Nah, tentunya dalam pembelajaran kita hari ini didasari pada satu ayat firman Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, kalian bisa mempersiapkan, kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Anak-anak semuanya bisa membuka Alkitab kalian masing-masing, atau juga bisa melihat tampilan layar yang sudah Kak Lia bagikan. Oke? Kita baca, kita simak bersama-sama di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ya, judul perikop ini yaitu Yohanes Pembaptis. Ayat yang pertama berkata, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ke-7 berkata, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena itu aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubang. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin.
Anak-anak, kita telah membaca di dalam Matius ya. Kemudian tadi ada kata pertobatan ya. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu apa itu arti kata pertobatan atau belum tahu? Yuk, kita belajar bersama-sama ya. Nah, pertobatan itu dari bahasa Yunani yang katanya adalah metanoia. Artinya berbalik arah, sadar, menyesal akan dosanya. Jadi, pertobatan itu adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan ya dengan kata Latin tadi metanoia, berarti mengubah arah hidup atau berbalik arah hidup dari jalan yang dosa ke jalan yang benar. Dan ini tentunya melibatkan adanya pengakuan dosa, permohonan ampun, dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi harus taat. Nah, pertobatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu mencakup 3 hal yang sangat amat penting. Yang pertama itu adalah pikiran. Kemudian yang kedua itu ada emosi atau perasaan. Kemudian yang ketiga itu ada kehendak atau tindakan. Jadi ada pikiran dulu yang benar untuk mau bertobat. Bertobat itu yang harus yang benar-benar mau bertobat. Nah, kemudian ada perasaan yang mendukung, ada emosi yang mendukung untuk melakukan pertobatan itu. Dan pada akhirnya ada komitmen atau kehendak untuk melakukan pertobatan yang itu benar-benar dilakukan, benar-benar ditunjukkan di dalam tindakan yang nyata. Jadi ada pikiran dulu, oh aku mau bertobat tapi harus yang benar. Kemudian ada rasa, oh iya karena aku ini adalah orang yang berdosa, jadi aku perlu bertobat. Kemudian apa? Bukan sampai di situ saja, tapi ada komitmen juga untuk melakukan pertobatan. Dan itu benar-benar dilakukan ya anak-anak. Benar-benar ada tindakan yang nyata. Nah, sehingga ketika pertobatan yang benar, yang sejati itu dilakukan ya dengan baik, maka pertobatan itu akan menghasilkan buah. Apa buah dari pertobatan itu? Ya adanya perubahan hidup yang lebih baik dari sebelumnya, daripada kehidupan sebelum bertobat. Seperti yang Kak Lia katakan tadi di awal, bagaimana pertobatan itu berbalik arah dari yang berdosa kepada yang tidak berdosa. Nah, anak-anak, tadi yang kita baca itu mungkin anak-anak bertanya-tanya ya, ada tokoh gitu ya, ada siapa sih ini gitu ya, ada namanya Yohanes Pembaptis. Mungkin anak-anak sudah tahu siapa dia Yohanes Pembaptis? Apakah tetangga kalian ataukah teman kalian? Bukan ya. Nah, di dalam ayat tadi itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yuk kita bersama-sama kenalan dengan Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak, Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Bapak Zakaria. Jadi Yohanes Pembaptis ini punya bapak namanya Zakaria, dan dia juga punya ibu namanya Elisabet. Dan kalau anak-anak tahu gitu ya, kalau nama itu ada artinya. Nah, Yohanes sendiri ini juga punya arti loh. Artinya apa? Artinya Tuhan itu baik atau penuh kasih karunia. Nah, kenapa kok ada Yohanes Pembaptis? Kenapa kok Yohanes Pembaptis itu hadir? Kenapa kok Yohanes Pembaptis itu dituliskan di dalam Alkitab? Sepenting itukah Yohanes Pembaptis atau seterkenal itukah Yohanes Pembaptis? Nah, ternyata Yohanes Pembaptis ini memiliki tugas yang penting loh anak-anak. Nah, tugas Yohanes Pembaptis yang pertama yaitu Yohanes Pembaptis ini bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi orang percaya untuk percaya kepada Kristus. Kemudian mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus dan memberitakan firman. Wow, keren banget ya Yohanes Pembaptis ini. Bahkan Tuhan Yesus saja juga sampai dibaptis loh anak-anak sama Yohanes Pembaptis ini. Nah, Yohanes Pembaptis itu menyerukan adanya pertobatan
sebagai persiapan menyambut kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis mengajarkan, dia menekankan bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang di mulut, tapi harus diwujudkan dengan tindakan, dengan perbuatan. Nah, jadi Yohanes Pembaptis ngajarin, ayo kalau bertobat itu juga jangan di mulut saja, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, ada dua inti yang kita bisa pelajari dari pembelajaran bab yang ketujuh ini. Yang pertama adalah setiap manusia itu membutuhkan pertobatan, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi semuanya manusia yang ada di bumi ini, di dunia ini, semuanya itu berdosa. Jadi semuanya juga butuh yang namanya apa? Pertobatan. Jadi bukan hanya adik-adik semuanya, bukan hanya anak-anak semuanya yang perlu bertobat, bukan hanya Kak Lia saja yang perlu bertobat, tetapi semua orang, karena semua orang itu berdosa. Jadi butuh yang namanya pertobatan. Nah, setelah pertobatan itu benar-benar dilakukan, ya toh, maka pertobatan yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang baik, membuahkan buah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang ada dalam firman Tuhan. Nah, lalu bagaimana Kak Lia? Kita itu bisa bertobat itu bagaimana caranya? Ya, pertobatan itu adalah proses ya anak-anak ya. Dimulai dari menyadari dan mengakui dosa. Kita itu menyadari, oh saya ini adalah orang yang berdosa. Lalu kita meminta pengampunan sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan ampuni aku yang berdosa ini. Tapi bukan sampai di situ saja loh ya, bukan cuma mengakui dan berdoa saja loh ya untuk meminta pengampunan, tetapi harus ada komitmen juga dalam diri anak-anak semuanya untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kehendak Allah. Kita mau taat sama Tuhan, itu caranya untuk bertobat. Jadi kita mengakui dulu apa dosa kita, ya kan? Kita udah mengakui, kita minta ampun sama Tuhan. Kemudian yang ketiga juga kita mau berkomitmen untuk berubah hidupnya yang lebih baik. Nah, Kak Liai dari tadi bilang ya buah pertobatan terus. Nah, apa ya buah pertobatan itu? Apakah buah pertobatan itu seperti apel? Ataukah buah pertobatan itu rasanya kecut ya, kayak stroberi? Apakah rasanya manis seperti semangka? Bukan seperti itu ya anak-anak ya. Nah, buah pertobatan itu adalah hasil nyata dari hati kita yang mau berubah tadi, yang mau bertobat itu menghasilkan buah. Nah, contohnya apa saja Kak Lia? Buah pertobatan itu. Nah, buah pertobatan itu ya melakukan perbuatan baik ya, menjauhi dosa ya. Semuanya memperbaiki hubungan dengan sesama. Gimana Kak Lia caranya? Nah, membantu orang lain ya toh. Kemudian meminta maaf jika berbuat salah, memperbaiki hubungan yang rusak sama temennya, jangan ada musuh. Nah, ketika dulu misal anak-anak semuanya pelit ya, nggak mau berbagi, mungkin merasa eman-eman, aduh aku cuma punya makanan segini, kalau tak kasih temanku nanti aku makannya tinggal dikit, berkurang lagi. Nah, tapi ketika anak-anak semuanya sudah mau bertobat, anak-anak akan mau berbagi kepada sesama. Oh, ada temanku ini yang nggak bawa makan ini, ya aku bagi deh makananku, nggak yang eman-eman lagi. Ya, masih banyak lagi hal. Jadi anak-anak yang suka kosek mah, sebentar mah, ketika disuruh ya, nanti ketika sudah bertobat akan siap mah. Ketika diminta tolongin bilang siap. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, diingat ya bagaimana setiap kita ini adalah manusia yang berdosa, dan kita itu butuh yang namanya pertobatan dari Tuhan. Kita butuh pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi ketika kita benar-benar melakukan pertobatan itu, maka kita juga akan menghasilkan buah yang baik.
Nah, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ingat, kita harus bertobat karena kita semua manusia yang berdosa ya, supaya kita bisa mengasihi sesama kita bisa berbuat baik dari sebelumnya. Ya anak-anak, kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu, bimbingan-Mu. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami pada bab yang ke-7 hari ini. Karenanya Tuhan Yesus yang akan menanamkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini anak-anak perjumpaan kita ya, belajar kita pada bab yang ke-7. Kita bertemu di materi berikutnya. Oke, anak-anak siap-siap untuk belajar pada materi yang berikutnya ya sama Kak Lia. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.